nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanda tua mendekati. Aku bagai budak yang tak punya isi. Nasib yang menafikan hidup ini. Semuanya apa-apa ku lakukan sendiri. Lama-lama mumet juga kalau begini. Talak silu, talak silu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan menampilkan roleplay kami yang bertemakan upaya pencegahan bahaya kimia, yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Mualim Nurpolis sebagai narator, Saya Harikumala Hayati sebagai perawat. Saya Aura Fansha Putri sebagai mahasiswa 1. Saya Neti Prasetya Fitriani sebagai mahasiswa 2. Saya Natasha Oktaveni sebagai petugas K31. Saya Atika Lurinski sebagai petugas K32. Pada suatu hari, ada 2 mahasiswa praktek di salah satu RSUD Semarang. Pada hari itu telah dilakukan tindakan operasi di ruangan OK dengan penyakit appendix selama kurang dari 1 jam. Setelah operasi selesai, ada seorang perawat yang keluar dari ruangan dan meminta bantuan kepada mahasiswa praktek untuk menyeterilkan alat-alat yang telah digunakan. Permisi adik-adik, udah diajarin cara steril alat belum ya kalian? Sudah, Mbak. Aurel belum begitu paham untuk menyeterilkan alat, tetapi Aurel menyanggupi untuk menyeterilkan alat itu tanpa memikirkan bahaya jika ada kesalahan. Ya udah dek, itu alatnya yang tadi digunakan untuk operasi dibawa ke ruang sterilisasi ya. Setelah itu disterilkan. Baik, Mbak. Lalu Aurel mengambil alat di ruangan operasi untuk kemudian disterilkan. Aurel mengambil alat bekas operasi tetapi tidak memakai masker dan handscoon. Setelah mengambil alat, Aurel menuju ruangan sterilisasi melewati nurse station. Setelah sampai di nurse station, ada beberapa perawat dan Neti menawarkan Aurel untuk makan. Rel, mau kemana? Ke ruang sterilisasi alat nih. Ini rujukan dulu ini. Wah, enak tuh. Kemudian Aurel menerima tawaran untuk mencoba rujak bersama teman dan perawat lainnya. Tanpa memikirkan tangannya yang sudah terkontaminasi dengan cairan pasien di alat yang telah diambilnya. Duh, enak ya. Tunggu dulu ya, aku mau mensterilisasikan alat dulu. Sisain dong. Kemudian Aurel pergi ke ruang sterilisasi alat dan menyerahkan alat tanpa menggunakan APD dan tidak sesuai prosedur. Kalau cuma mensterilisasikan alat mah gampang. Setelah selesai mensterilkan alat, Aurel merasa panas, gatal, dan sesak akibat terkena cairan etilen oksida. Kemudian Aurel pergi ke nurse station dan menceritakan apa yang dia alami kepada perawat Malah. Mbak, tangan saya kok gatal ya? Merah-merah lagi. Kamu habis ngapain dek? Tadi habis mensterilisasikan alat, Mbak. Loh, kok nggak pakai APD sih kamu? Emang harus ya, Mbak? Loh, kamu itu bagaimana? Tadi saya nyuruh sterilin, katanya kamu udah paham. Maaf, Mbak, saya kira mensterilisasikan alat itu seperti mencuci piring biasa. Jadi saya tidak menggunakan APD. Ya beda dong, Dek. Alat itu kan udah terkontaminasi sama cairan pasien. Dan juga kan tadi kamu menggunakan cairan etilen oksida kan? Itu juga bahaya buat kulit, Dek. Maaf, Mbak, saya tidak tahu. Ya udah deh, ayo ikut saya lapor ke bagian ketiga.
Baik, Mbak. Kemudian Aurel dan perawat Mala ke bagian K3 untuk melaporkan kejadian tersebut. Permisi Bu, ini ada mahasiswa praktek terkena cairan etilen oksida dan tangannya iritasi dan katanya agak sesak. Oh iya, baik, kami akan tangani sebentar ya. Kemudian Ibu Tasya bertanya tentang detail kejadian tersebut. Ini kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini ya, Sus? Iya Mbak, tadi saya nyuruh Aurel buat step up operasi. Dia bilangnya udah paham, ternyata dia tuh belum paham tentang pencegahan zat kimia di rumah sakit. Terus ini yang kena bagian mana aja, Dek? Dan jam berapa saat Adek terkena cairan etilen oksida ini? Ini, Bu, tangan kanan dan tangan kiri saya semuanya gatal, Bu. Dan juga nafas saya sesak. Saya terkena cairan itu sekitar 7 menit yang lalu. Ya, baiklah. Besok jangan lagi diulangin ya, Dek. Kalau semisal belum paham, bilang saja belum tahu caranya. Nanti Mbak atau Mas perawat akan menjelaskan prosedurnya dengan jelas dan akan meminimalisir kejadian seperti ini ya. Kemudian Baik, Bu. Aurel langsung diobati oleh petugas K3. Keesokan harinya, tim RS mengadakan penyuluhan terhadap mahasiswa tentang cara menyeterilkan alat di aula, agar tidak ada lagi mahasiswa yang terkena cairan atau bahan kimia. Baik, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan hazard kimia di rumah sakit ya. Apa adik semua sudah siap mendengarkan? Siap, Bu. Siap, Bu. Setelah 60 menit menjelaskan materi tentang pencegahan hazard kimia di rumah sakit, akhirnya petugas melakukan evaluasi dan penutupan. Jadi begitu ya adik-adik materi hari ini. Jadi kalau semisal adik-adik disuruh Mas atau Mbak perawat dan belum mengetahui prosedurnya dengan baik, lebih baik bertanya. Karena banyak sekali bahan-bahan kimia di rumah sakit yang sangat berbahaya dan membutuhkan perlakuan yang berbeda. Untuk itu, kita harus banyak belajar dan jangan malu bertanya. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Materi ini sangat berguna untuk bekal kita di masa depan. Iya, sama-sama, Dek. Dan keesokan harinya, perawat Mala mencoba menyuruh mahasiswa praktek untuk menyeterilkan alat bekas operasi. Dek, ini tolong disetelin ya. Terapkan apa yang kemarin disampaikan ya. Baik, Mbak. Tapi saya minta didampingi ya, Mbak. Ya, baik, saya dampingi. Kemudian perawat Mala, Aurel, dan Neti pergi ke ruang sterilisasi untuk menyeterilkan alat. Jangan lupa cuci tangan ya, Dek. Dan juga jangan lupa untuk pakai APD terlebih dahulu. Baik, Mbak. Aurel dan Neti melakukan sterilisasi dan Mbak Mala memperhatikan. Ternyata semua tindakan yang dilakukan mahasiswa benar dan tidak terkena hazard kimia sedikit pun. Dengan demikian, upaya pencegahan bahan kimia di rumah sakit dengan cara sosialisasi itu berhasil. Itu saja roleplay dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.